أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fikih di pertemuan yang kedua untuk kelas 11, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang babul buyu. Tapi untuk al-madatus tsaniyah kita lewat dulu ya, karena Ustaz anggap itu sebenarnya ya sudah terwakili oleh bab yang lain ya. Dan untuk sekarang kita akan membahas bab ketiga atau madah yang ketiga, al-madatus tsalitsah fi hukmil khiyari fil bai'i. Silakan dibuka kitabnya. Bagi yang tidak bawa kitab silakan, kemarin kan sebelum pertemuan pertama Ustadz udah nge-share kitab ya dalam bentuk PDF, silakan dibuka. Dan untuk yang bawa kitab silakan dibuka halaman 254. Dan kita buka pertemuan kita ini bi qiraatil isti'adzah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maddatus tsalitsah, pelajaran yang ketiga, fi hukmil khiyari, menjelaskan hukum khiyar fil bai'i, dalam jual beli. Nah, ini dalam jual beli itu ada yang disebut dengan hak khiyar. Adapun yang disebut khiyar adalah hak yang didapatkan oleh kedua belah pihak dalam jual beli, baik penjual maupun pembeli, untuk memilih antara melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya. Jadi dipilih apakah transaksi mau lanjut atau mau dibatalkan. Menurut mayoritas ulama 4 madhab, khiyar itu ada 3 ya, yaitu pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Nah, tapi banyak ulama-ulama kontemporer atau ulama mutaakhirin, ulama masa kini, termasuk penulis kitab ini, yaitu kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Beliau berpendapat bahwa khiyar itu ada 6 macam, yaitu yang akan kita bahas. Syuri'a, disyariatkan, al-khiyaru khiyar fil bai'i, dalam jual beli, fi iddati masaila, dalam beberapa masalah. Wahia, diantaranya al-awal ya, yang pertama, madama al-bai'u, selagi penjual, wal mustari, dan pembeli, fil majlisi, ada dalam satu majlis, qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah, palikulin, maka untuk masing-masing, minhuma, dari penjual dan pembeli, al-khiyaru, ada hak khiyar, fil majlisi, di majlis atau di tempat jual beli. Bisa di pasar atau di mana saja tempat bertemunya pembeli dan penjual. Qabla ayyatafarraqa, sebelum kedua-duanya berpisah. Falikulin, maka untuk masing-masing ya, penjual dan pembeli, minhuma, dari penjual dan pembeli, al-khiyaru, ada hak khiyar, fi imdha'il bai'i, dalam melangsungkan jual beli, au faskhihi, ataupun membatalkan jual beli. Yang menjadi dalil adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani, untuk penjual dan pembeli, bil khiyari, ada hak khiyar, malam yatafarraqa, selagi mereka berdua belum berpisah. Fa in sodako, jika mereka berdua benar,
Wabayana, lalu mereka berdua menjelaskan ataupun jelas terang dalam jual belinya, tidak ada yang disembunyikan. Burika lahuma, maka mereka berdua mendapatkan keberkahan fi bai'ihima, dalam jual belinya. Wa in katama, dan jika mereka berdua menyembunyikan, wa kadzaba, dan berdusta, muhiqqat, maka dihilangkan, ya. Muhiqqat, maka dihilangkan barokatu bai'ihima, barokah dari jual belinya. Dimana yang disebut dengan barokah itu adalah ziyadatul khair. Jadi walaupun mendapatkan laba yang besar, tapi laba yang besar itu tidak barokah. Dalam artian tidak akan menambah kepada kebaikan. Ini labanya gede, tapi ketika labanya gede itu, duit yang besar itu malah membuat dia menjadi orang yang suka bermaksiat. Nah, itulah dihilangkan berkah usahanya oleh Allah. Tapi kalau yang berkah itu walaupun labanya kecil, tapi laba yang kecil itu jadi pahala, jadi bekal untuk beribadah kepada Allah. Jadi untuk yang pertama, ya, di sini adalah khiyar majelis, ya. Khiyar majelis itu adalah selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu tempat transaksi. Sebelum keduanya berpisah, maka masing-masing dari kedua belah pihak mempunyai hak khiyar untuk memilih antara melanjutkan transaksi jual beli ataupun membatalkannya. Maka itu disebut dengan khiyar majelis. Di pasar misalnya sebelum berpisah, gitu kan, ini benar mau dibeli, itu kan, kata si pembeli, ya siap, ataupun mau membatalkan. Nah, itu disebutnya khiyar majelis. Khiyar majelis tempatnya di pasar ataupun di tempat-tempat yang lain di mana terjadi transaksi, ataupun kalau jual beli COD misalnya di tempat yang ditentukan untuk bertemu antara penjual dan pembeli. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, idashtaroto, jika mensyaratkan ahadul ba'i'aini, dua orang yang berjual beli, muddatan muayyanatan, waktu yang ditentukan, lil khiyari, untuk khiyar, untuk memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkan. Fatafaqo, lalu keduanya sepakat, ala dzalika, terhadap waktu yang ditentukan. Pahuma, maka untuk kedua-duanya, yaitu penjual dan pembeli, idzan, ketika sudah menetapkan waktu, bil khiyari, ada khiyar, hatta tanqodiya, sehingga lewat, ya, al muddatu, waktu yang telah ditentukan, misalnya 3 hari. Nah, sumayamdi, lalu terjadilah al bai'u, jual beli, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna ala syurutihim, bagi orang-orang Islam, ala syurutihim, mereka mempunyai syarat. Nah, yang kedua, ini adalah disebutnya khiyar syarat ataupun khiyar muddatun, mudah pakai daknya pakai tasdid, ya, muddatun. Mudah itu artinya masa. Jadi khiyar syarat itu adalah ataupun khiyar mudah ketika kedua belah pihak antara penjual dan pembeli menentukan waktu untuk berpikir untuk memilih apakah transaksi itu mau dilanjut ataupun transaksi itu dibatalkan. Misalnya 3 hari. Kalau tidak 3 hari, misalnya baik dari penjual ataupun pembeli tidak ada komplain apa-apa, maka transaksi dilanjutkan. Kalau selama waktu 3 hari, baik ada antara penjual atau pembeli yang ada kurang cocokan dari salah satunya, maka transaksi dibatalkan. Itulah yang disebut dengan khiyar syarat ataupun khiyar mudah. Artinya masa, ya, mudah itu. Itu yang kedua, khiyar mudah atau khiyar masa. Yang ketiga, idza gobana, jika menipu, ahaduhuma, salah satu dari penjual dan pembeli, al-akhara, kepada yang lain,
gobnan fahishan, dengan tipuan yang jelek. Bi'an balago, sehingga sampai al-gobnu tipuan atulusa terhadap 1/3, pa'aktaro atau lebih banyak. Bi'an ba'ahu, misalnya dengan menjual, si penjual ma yusawi asyarota, ma terhadap barang yusawi yang menyamai nilainya asyarotan 10, bikhom sata asyaro dijual 15. Misalnya barang yang sebenarnya nilainya 100.000, harga normalnya 100.000, tapi dia menjual dengan harga 150.000. Kenapa? Karena si pembeli itu orang yang tidak tahu barang. Misalnya orang dari kampung datang ke kota mau beli HP. HP-nya harga 1 juta sebenarnya harga normalnya. Tapi karena si pedagang itu tahu si pembeli itu datangnya dari kampung, maka dijual dengan harga 1,5 juta. Nah, itu adalah gobnan fahisan, penipuan yang sangat jelek. Au bi isrina, ataupun dengan harga 20, masalan 2 kali lipat. Nah, fa inna lil mustari, maka sesungguhnya bagi pembeli al-pasha, ada hak untuk membatalkan jual beli jika dia tahu terhadap harga yang sesungguhnya. Awil akhda, atau mengambil bil qimatil ma'lumati, terhadap harga yang diketahui, artinya harga yang normal. Dia tanya-tanya kanan kiri, ternyata dia tahu harga HP itu misalnya 1 juta, tapi dia mendapatkan harga 1,5 juta, maka dia boleh memilih melanjutkan transaksi dengan harga normal tadi 1 juta ataupun mengembalikan barang. Dan penjaga toko ataupun yang punya toko jangan macam-macam ya. Dalam Islam itu nggak bisa seperti itu. Nggak bisa orang jual dapat laba seenaknya, nggak bisa. Itu penipuan namanya dalam Islam ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lilladzi, kepada orang, kana yugbanu, orang yang tertipu, bisyiroi, dalam membeli barang. Kenapa? Lidho fi aklihi, karena lemah akalnya. Lemah akalnya itu misalnya tidak tahu barang, itu kan, tidak tahu barang. Ini ucapan Rasul itu man bayata, bukan bayat ya, salah menulis. Man bayata, man siapapun, bayata yang membeli kamu, menjual kamu, fakul, maka katakanlah la khilabata, tidak ada penipuan. Jadi kamu jika menjual barang kepada seseorang harus mengatakan bahwa tidak ada penipuan, artinya saya tidak menipu. Beda ya, kalau zaman Islam itu penjual beli beda dengan zaman sekarang. Kalau ada orang pelengak-pelengok ke pasar, gak tahu apa-apa, tukang dagang itu biasanya saling saling bisik-bisik. Kalau di Tasik itu lauk gitu, selalu ngomong kayak gitu. Artinya orang yang sasaran untuk ditipu. Itu pedagang yang pedagang yang bukan soduk, bukan pedagang yang jujur, itu pedagang yang sangat tidak jujur. Fa innahu, karena sungguhnya, mata zoharo, ketika terlihat, annahu, sesungguhnya dia gubina, tertipu, roja'a, maka dia harus kembali, alaman gobanahu, kepada orang yang menipunya, dilempar barangnya ke wajahnya seharusnya. Birodi zaidi, dengan mengembalikan lebihnya, ilaihi, kepada orang yang menipunya. Nih, dikembalikan kepada orang yang tertipu, au bi pashil bai'i, atau membatalkan jual beli. Nah, itu ya tipuan seperti tadi ya. Ataupun itu adalah khiyar gobnun, khiyar tipuan. Jadi bagi orang yang tertipu, ketika dia mengetahui bahwa dia tertipu, maka dia punya hak untuk khiyar. Apakah dia mau meneruskan jual beli tapi dengan harga yang normal, ataupun dia mau membatalkan jual beli. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi
hak-hak konsumen itu benar-benar diperhatikan. Tidak seperti sekarang, ada saja yang namanya YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YLKI konsumen banyak yang tertipu. Yang keempat, ida dalasa, jika menyembunyikan al-bai'u, penjual, fil mabi'i, dalam barang yang dijual, bi'an azharo, dengan memperlihatkan, al-hasana, barang yang bagus, wa akhfa, dan menyembunyikan, al-qobiha, barang yang jelek, au azharo, atau memperlihatkan, as-soliha, barang yang bagus, wa abatona, dan menyembunyikan, al-fasida, barang yang rusak, au jama'a, atau dia mengumpulkan, al-labana, air susu, fidor isyati, di dalam embing atau kelenjar susunya sapi, misalnya beberapa hari tidak diperah supaya kelihatan susunya banyak. Nah ini fa'inna lil mustari, maka sesungguhnya ada hak untuk pembeli al-khiyaro, khiyar, fil pashi, dalam pasah atau membatalkan jual beli, awil imdai, atau melangsungkan jual beli. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dalilnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusiru, jangan menyembunyikan atau jangan menahan ya, al-ibila, terhadap unta, susu unta, walal gonama, dan terhadap susu kambing. Pamanibta aha, barang siapa yang membeli unta dan kambing yang seperti itu, yang ditahan susunya, bahwa maka bagi dia itu bi khairin nazaraini, dia itu boleh takhir, boleh memilih antara dua, bada ayah lubaha, setelah dia memerahnya, insya'a, bukan insya'i ya ini, insya'a, jika dia berkehendak, amsaka, maka dia boleh menahannya, ataupun menjadikan jual beli tetap berlangsung. Wa insya'a, dan jika dia tidak mau, merasa tertipu, rodaha, maka boleh mengembalikan barangnya kepada penjual, tapi harus pakai kompensasi kepada penjual. Kompensasinya adalah waso'an ditambah 1 sok. 1 sok itu adalah 2,5 kg min tamrin, dari kurma. Ini yang keempat. Yang keempat adalah khiyar tadlis. Khiyar tadlis itu khiyar rahasia, di mana si pembeli menyembunyikan cacat barang, dilihatkannya yang baik-baik saja. Ini HP bagus, bagus disebutin gitu kan. Padahal dalam HP itu ada cacatnya. Misalnya baterainya sudah bocor atau dan yang lainnya. Itu tidak disebutkan. Maka ketika terjadi jual beli itu kan seperti itu, bagi si pembeli ada hak khiyar. Apakah dia boleh mengembalikan barang tersebut ataupun dia boleh melangsungkan jual beli. Ya udahlah, terima aja, udah nasib gitu kan. Itu khiyar tadlis. Tadlis itu rahasia. Itu yang keempat ya. Yang kelima, idza wujida, ketika ataupun jika diketahui, aibun, 1 cacat, aib, yungkosu, yungkosu yang dikurangi, atau yungkisu ya seharusnya, yungkisu yang mengurangi aib tersebut, qimatahu, terhadap harganya barang, walam yakun, dan tidak ada qad alimahu, mengetahui terhadap cacatnya, al mustari, pembeli, warodia, dan dia itu ridho, bihi, terhadap barang, halal musawamati, ketika proses tawar menawar. Fa inna lil mustari, maka sesungguhnya bagi mustari, al khiyaro, mustari itu pembeli, al khiyaro ada hak khiyar, fil imdoi, dalam
melangsungkan jual beli, awil fashi atau membatalkan jual beli. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, li muslimin, untuk seorang muslim, ba'a, yang menjual, min akhihi, kepada saudaranya, bai'an, ya, terhadap jual beli, pihi, dalam barang tersebut, aibun, ada kecacatan, illa bayanahu, kecuali harus menjelaskannya, lahu, kepada pembeli. Jadi yang kelima itu adalah khiyar aib, berbeda dengan khiyar tadlis. Kalau khiyar tadlis tadi, si penjual itu sengaja menyembunyikan cacatnya, yang diperlihatkan yang baik-baik saja. Kalau khiyar aib, ini si penjual sendiri sebenarnya tidak tahu barang itu ada cacat. Tidak tahu si penjual itu barang itu ada cacatnya di mana dan lain sebagainya. Tidak tahu. Tapi si pembeli misalnya dia ridho terhadap ketika tawar-menawar terjadi, maka ketika pulang ke rumah kok ada cacatnya barang itu, maka bagi si pembeli boleh khiyar, boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau mengembalikan barang tersebut, dalam artian membatalkan jual beli. Itu disebutnya khiyar aib. Dilanjut, wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami itu sesama umat Islam, falaisa minna, kata Rasulullah, maka dia bukan bagian kami. Sama saudara kok menipu, itu kan, itu tidak boleh. Itu yang kelima, khiyar aib, ya, khiyar aib. Jangan sampai itu kan orang tersebut ataupun penjual merasa tertipu, baik secara sengaja. Kalau sengaja tadi disebutnya khiyar tadlis, merahasiakan atau menyembunyikan barang yang cacat. Kalau khiyar aib itu sebenarnya si penjual sendiri tidak mengetahui bahwa dalam barangnya ada kecacatan. Kemudian yang keenam, idah talafa, jika berbeda. Al-ba'i'ani, penjual dan pembeli, fi qadri samani, dalam hitungan harga, dalam ukuran harga. Enggak tahu itu, bukan enggak tahu. Jadi saling berebut tawar, ya. Au fi was'i silati, atau dalam sifatnya barang. Pesannya gamis berwarna biru, yang datang berwarna merah. Penjual kekeh dia bahwa si pembeli itu yang dipesan gamis berwarna merah. Pembelinya kekeh bahwa dia memesan gamis berwarna biru misalnya. Ini bagaimana seperti itu kalau terjadinya halapa, bersumpah saja. Kulun, masing-masing, minhuma, kepada yang lain, lil akhori, minhuma, dari penjual dan pembeli, lil akhori, kepada yang lain. Maka masing-masing sumpah saja. Pembeli sumpah saya, gitu kan, demi Allah bahwa yang anti pesan itu adalah gamis berwarna anu misalnya, atau yang antum pesan itu kopiah yang tingginya 20 cm misalnya, kan seperti itu. Ataupun pembeli juga sama bersumpah, ya. Setelah itu summahuma, kemudian bagi keduanya bil khiyari, ada hak khiyar, fi imdha'il bai'i, dalam melangsungkan jual beli, au fashihi, atau membatalkan jual beli. 5, karena hadis ruwiya yang diriwayatkan, ya, dari Rasulullah, idah talafa, jika ikhtilaf, berbeda pendapat, berbeda, ya, al mutabayi'ani, dua orang yang berjual beli, wasil'atu, sedangkan barang qaimatun, sudah ada, wala bayyanahu, dan tidak ada kejelasan bagi keduanya, ya Pak, wala bayyinata, dan tidak ada kejelasan keduanya, masing-masing kekeh, ini kekeh dengan si penjual, pembeli juga gitu kan, bersikeras dengan pengakuannya. Ini kan tidak ada titik temu keduanya.
li ahadihima bagi keduanya, tahalapa maka bersumpah saja. Nah, setelah bersumpah keduanya maka ada hak khiyar. Ini mau dilanjut apa enggak? Gitu kan? Kalau ya lanjut, kalau tidak ya tidak. Maka khiyar seperti itu disebutnya adalah khiyar fil ba'i bitakhiris samani. Khiyar fil ba'i dalam dalam pembelian bitakhiris samani dengan memilih harga. Itu jadi ada 6 macam khiyar ya dalam kitab ini. Sekali lagi tadi disebutkan kalau dalam madhab yang lain gitu kan, ulama 4 madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Malik, Imam Hanafi, Ahmad bin Hanbal, semuanya sepakat bahwa khiyar itu ada 3, khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Nanti tahu kan khiyar majlis seperti apa, khiyar syarat seperti apa, dan khiyar aib seperti apa. Tapi ulama-ulama zaman sekarang, ulama kontemporer menjadikan khiyar itu ada 6. Dimana yang pertama adalah khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat atau khiyar mudah masa ya. Yang ketiga khiyar gobnun ya. Khiyar gobnun itu tipuan. Yang keempat khiyar tadlis. Khiyar tadlis itu menyembunyikan barang, cacat barang dengan sengaja. Yang kelima khiyar aib, di mana diketahui bahwa barang ada aib tapi si pembeli tidak bermaksud untuk menyembunyikan. Yang keenam khiyar fil ba'i bitakhiris tsaman, yaitu ketika kedua belah pihak bersikukuh atau bersitegang tentang masalah harga dan juga sifat-sifat barang. Itu saja ya yang bisa kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi